jari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Asyhadu an حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Allahumma Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usi iyaya wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tsumma qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil akhar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'Allah fa huwa hasbuh. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, majelis Jumat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin serta pertolongan Allah kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini
dalam rangka memenuhi seruan Allah, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Semoga segala apa yang kita tinggalkan dari kesibukan kita, baik yang bekerja sebagai karyawan, pedagang, tani dan sebagainya, semua pengorbanannya Allah catat sebagai amal ibadah. Amin Allahumma amin. Selawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Demikian juga untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan juga tercurah pada kita semua. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati, kita dihadapkan dengan berbagai macam hal yang menuntut kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Dan dengan iman takwa tadi diharapkan bisa melahirkan berbagai macam kekayaan hati, baik itu rasa syukur, sabar, qanaah, istiqomah, dan tidak kalah pentingnya adalah tawakal. Para hamba sekalian, di mukadimah saya baca satu ayat di antara Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, 2 ayat yang tidak lengkap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi di semua permasalahan hidupnya dan akan memberi rezeki di arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan. Di ujung ayat ini yang saya maksud akan sampaikan dalam khutbah ini, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan memberinya kecukupan. Hadirin sekalian yang Allah rahmati, yang Allah cinta, yang saya hormati, tawakal adalah secara bahasa sering diartikan pasrah atau berserah diri. Adapun hakikatnya adalah membebaskan diri dari ketergantungan selain Allah dan benar-benar meyakini bahwa semua itu terjadi karena qadarullah. Ini hakikat tawakal. Kalau kita masih meyakini bahwa sesuatu terjadi karena usaha kita, karena ikhtiar kita, karena ilmu kita, karena guru kita, karena orang tua kita, ini berarti kita belum sepenuhnya bertawakal pada Allah. Karena sejatinya semua yang terjadi itu semua atas qadarullah. Dan kita dilarang menyandarkan segala harapan kepada segala ikhtiar-ikhtiar kita. Karena kita tidak boleh berikhtiar, tidak boleh bertawakal dengan ikhtiar kita. Tawakal hanya kepada Allah semata. Dalam sebuah ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardh wa ilaihi yurja'ul umuru kulluh fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Dan kepunyaan Allah adalah apa-apa yang di langit dan di bumi, dan kepadanya akan dikembalikan segala urusan, dan sembahlah Dia Allah dan bertawakallah padanya. Quran surat Al-Hadid ayat 1, 2, 3. Artinya tawakal itu hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada apapun dan kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian bukan berarti kita menafikan akan dan ikhtiar. Ikhtiar adalah yang ditempuh sebelum bertawakal. Sering kita mendapatkan penjelasan daripada para asatid, para kiai, para syekh, para habib bahwa sebelum bertawakal ikhtiar dulu. Betul, memang ikhtiar harus dimaksimalkan, bahkan doa harus sekhusuk-khusuknya. Tapi itu bukan segalanya. Karena ketika kita memasrahkan segala sesuatunya kepada ikhtiar, nanti kita akan bertawakal dengan sesuatu yang salah. Karena mengandalkan ikhtiar, kita pun pasti ada keterbatasan. Mengandalkan pimpinan pun pasti ada salahnya. Mengandalkan orang tua pun pasti tidak ada kesempurnaannya. Tapi kepada Allah adalah zat yang maha lengkap, maha sempurna, dan tidak akan pernah salah. Para hamba sekalian, tawakal bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar. Dan bila itu dipahami, tawakal ada pasrah tanpa ikhtiar, ini adalah paham yang salah. Seperti pernah dilakukan oleh seorang Arab Badi pada zaman Nabi, bahwa ketika dia menuntut ontanya tanpa diikat, kemudian dilepas dengan meyakini kalau Allah tidak menghendaki lepas,
Allah tidak mengakhiri hilang, tidak akan hilang. Ini salah. Apa kata Nabi? Iqilha wa tawakkal. Kata ikat dia, bukan baru pasrah. Jadi ikat dulu kencang-kencangnya. Sudah ikat ternyata lepas. Ini berarti sudah qadarullah. Dan karena kita memiliki tawakal yang sempurna, maka kita tidak akan mengalami keterkejutan, tidak akan mengalami shock dengan perubahan apapun yang terjadi setelahnya. Dan para hamba sekalian, inilah yang sering terjadi. Kenapa orang stres? Kenapa orang frustasi bahkan depresi? Karena tawakalnya salah. Dia hanya mengandalkan pada ikhtiar-ikhtiarnya. Maka begitu ikhtiarnya dirasa sudah maksimal, kemudian tidak terjadi seperti yang diharapkan, maka dia mengalami keterkejutan. Nah, orang yang bertawakal pada Allah tidak akan mengalami keterkejutan, perubahan apapun yang dialami. Karena semua yakin bahwa semua terjadi karena qada Allah. Dalam Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Quran surat An-Nisa ayat 79. Dan apa-apa yang terjadi, dan tidaklah apa yang terjadi di muka bumi dan yang menimpa kalian kecuali semua telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Artinya apa? Kita hanya menjalankan skenario Allah. Semua terjadi karena sudah rencana Allah Subhanahu wa taala. Para hamba sekalian, kemudian ada satu hal lagi. Karena sebuah hadis yang pernah diriwayatkan Imam Tirmidzi begini bunyinya. Lau annakum tatawakkaluna 'alal haqqa tawakkuli. Sekiranya kalian semua itu bertawakal pada Allah dengan sebenar-benar tawakal, rozaqakum kama rozaqat tayra. Niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana Allah telah memberi rezeki pada burung. Di mana burung dia berangkat pagi-pagi lapar, kemudian pulang sore dia kenyang. Nah, ini sudah dipahami dengan paham yang salah sebagian orang. Kan dia pikir cukup dengan seperti burung, orang pasti nanti akan dapat rezeki. Nah, padahal burung itu betul. Burung memang tidak ada nanam padi, tidak nanam biji-bijian, tidak ternak belalang, tidak ternak capung, tapi dia bisa makan itu semua. Tapi jangan lupa, ketika dia keluar dari sangkarnya, tempat dia berpijak waktu malam hari, dan dia keluar itu adalah bagian dari ikhtiar. Dan kita bisa perhatikan, burung itu ikhtiarnya luar biasa maksimal. Begitu keluar pagi, pulang sore, betul dia kenyang. Tapi selama siang itu, burung tidak pernah berhenti untuk mencari dan mencari. Bahkan burung nggak pernah tidur siang, apalagi tidur pagi. Nah, kita sudah merasa maksimal pada masa ada istirahatnya. Burung tidak ada istirahatnya. Ini luar biasa. Maka dalam hadis lain disebutkan, seandainya kalian memiliki hati burung, cukup. Artinya apa? Burung itu adalah makhluk yang tawakalnya penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menanam biji-bijian, tidak ternak serangga, tapi bisa makan apa? Karena dia mencari dan mencari. Tidak pernah berhenti untuk mencari. Dia berpijak serta dahan ke dahan yang lain, satu ranting ke ranting yang lain, karena untuk mencari makan tadi. Artinya burung adalah selain tawakalnya penuh, ikhtiarnya maksimal. Ini para hamba sekalian. Jadi harus kita maksimalkan ikhtiar. Doa khususnya baru ujungnya kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu tidak konyol. Ikat dulu onta, baru kita tawakal. Jangan kita sembrono, tidur atas loteng tanpa pagar, ya sudahlah. Kalau Allah tidak menghendaki jatuh, nggak akan jatuh. Jalan di tengah jalan raya celelean tanpa hati-hati, kemudian punya paham bahwa kalau Allah nggak mau ketabrak mobil, nggak akan ketabrak. Tapi itu salah, mestinya dia minggir. Udah minggir kok ketabrak, itulah qadarullah yang harus diimani. Dan itulah orang beriman, dia akan percaya dengan takdirnya, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Barakallahu lakum wa nafa'ni wa iyyakum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah kana wa malam yasha'lam yakun, la hawla wa la quwata illa billah. Innallaha wa malaikatu yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala fil ayatil akhar ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Yang artinya adalah apa-apa yang menimpa kepadamu berupa kebaikan itu dari Allah, dan apa-apa yang menimpamu berupa keburukan itu dari dirimu sendiri. Para sekalian, artinya Islam tidak menafikan akan adanya hukum sebab musabab.
Walaupun akibat kadang-kadang juga bukan karena satu sebab, atau ada sebab tapi tanpa akibat juga ada. Jadi kata Allah, apa-apa yang menimpa pada kamu berupa keburukan itu dari Allah. Karena memang Allah menghendaki kebaikan-kebaikan dari kita. Dan apa-apa yang menimpa kepada kamu keburukan-keburukan itu dari dirimu sendiri. Artinya di sini bahwa kita untuk mendapatkan takdir-takdir yang baik, berarti kita harus melakukan ikhtiar yang baik. Kenapa takdir kita buruk? Karena ikhtiar kita pun buruk. Ini. Tapi tadi, tidak selamanya akibat itu ada dari sebab-sebab yang baik juga. Nyatanya terkadang ada dua orang dengan penyakit yang sama, dokter yang sama, rumah sakit yang sama, obat yang sama. Yang satu sembuh, yang satu tidak sembuh, bahkan mati. Ini artinya memang qadarullah. Dan menghadapi hal seperti itu, bila kita sudah tahu pada Allah, tidak akan mengalami keterkejutan, nggak akan shock, nggak akan kaget. Semua terjadi karena qadarullah. Baik para sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan sampaikan pada yang hadir. Mari kita tingkatkan kualitas iman takwa kita sehingga dengan iman yang tebal, iman yang mapan, iman yang mantap, maka akan melahirkan tawakal yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan melahirkan kekayaan hati yang lain, sabar, syukur, istiqomah, qanaah dan puncaknya takwa Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar ya Razzaq ya Fattah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya awalal awalin akhirul akhirin ya mujibas sani rahmar rahimin. Alhamdulilladzi hamdan yuwafi ni'amu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'i minhumul amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqal fafa wal ghina. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'i. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi ala ikhwanina wa akhwatina wa ahlina khususan jamaah masjid Jami'ul Jannah. Anta syafi la shifa ila shifa'u shifa la yughadiru saqama. Allahumma asfihim, Allahumma asfihim, Allahumma asfihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzatin amma yasifun wa sallallahu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikru akbar. Allahu akbar.